Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam di mana rekan-rekan mahasiswa berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita kuliah yaitu sistem kendali nirkabel. Jadi materi kita kali ini adalah prinsip kerja dan implementasi remote control 433 MHz 4 channel. Di sini contohnya sudah saya gambarkan ya. Jadi remote controlnya terdiri dari transceiver dan receiver. Transceiver adalah pengirim dan receiver adalah penerima. Baik, kita masuk aja ke kuliah kita langsung. Jadi pengertian dulu ya, apa itu sih remote control? Nah, remote control adalah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah alat dari jarak jauh. Jadi remote control untuk peralatan elektronik ini biasanya berupa benda kecil nirkabel, jadi tanpa kabel ya, yang dipegang dalam tangan. Jadi ukurannya kecil sehingga bisa digenggam dalam tangan. Dengan sederetan tombol untuk menyesuaikan berbagai setting. Untuk istilah remote control juga sering disingkat menjadi remote saja. Jadi kita boleh menyebutnya dengan istilah remote. Pada contoh berikut ini atau pada kuliah kali ini kita akan membahas yaitu remote control yang bekerja pada frekuensi 433 MHz. Ini adalah beberapa contoh yaitu remote control 433 MHz yang menggunakan ditambahi yaitu dengan adanya modul relay. Jadi remote tersebut sudah dilengkapi dengan modul relay. Jadi di sini kita contohkan yaitu eh, ada sebuah remote control. Nah, ini transceivernya. Kemudian ada receivernya ini. Nah, di sini kemudian ada receivernya. Ini adalah relaynya. Dan ini adalah outputnya. Outputnya akan digunakan untuk apa? Jadi modulnya sudah lengkap. Sudah ada remote transmitternya. Kemudian ada receivernya dan ada relay serta output untuk pengendaliannya digunakan untuk apa. Ya, jadi di sini ada 4 channel ya. Jadi bisa digunakan untuk 4 output. Pengendali apa saja bisa digunakan di sini. Misalnya pengendali lampu, pengendali pintu, pengendali garasi, pengendali pintu gerbang dan lain sebagainya. Dapat juga ada sebuah remote control dengan dua dua tombol, yaitu tombol A dan B. Di sini ada dua buah, ada transmitternya yaitu di dalam remote sendiri, kemudian relay receivernya di sini, dan ada relay serta ada outputnya. Jadi untuk pengendali dilakukan apa? Ini contoh yang lain ya. Jadi contoh yang lain, silahkan nanti bisa dicari sendiri. Remote control 433 MHz itu seperti apa. Baik, kita bahas. Untuk remote control itu bekerja pada frekuensi 433 MHz. Sebelumnya perlu kita ketahui frekuensi itu apa. Ya, pada frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang atau getaran listrik yang dihasilkan tiap detik. Jadi frekuensi secara teoritis disimbolkan dengan huruf F. Satuannya yaitu Hertz ya. Hertz dipilih untuk menghargai jasa Heinrich Rudolf Hertz atas kontribusinya dalam bidang elektromagnetis. Hertz sendiri menyatakan banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik, yaitu 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. 1 Hertz adalah 1 gelombang per detik ya. Nah, jadi ini adalah satu Hertz ya, 1 gelombang per detik. Untuk jenis-jenis frekuensi, dalam kajian fisika, yaitu kita bahwa ada 2 jenis frekuensi, yaitu frekuensi radio dan frekuensi audio. Frekuensi radio merujuk pada aspek elektromagnet yang melahirkan arus bolak-balik menuju ke instrumen bernama antena. Jadi secara teknis frekuensi radio digunakan untuk mengirim frekuensi melalui gelombang udara.
Sedangkan frekuensi audio yaitu getaran frekuensi yang terdengar oleh manusia dengan standar sela yaitu antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Sedangkan di frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai ultrasonik yang hanya dapat didengar oleh beberapa binatang tertentu seperti anjing, kelelawar, dan lumba-lumba. Untuk jaringan sistem kendali nirkabel ada beberapa frekuensi yang dapat digunakan. Di sini ada tabel yang menyebutkan perbedaan dari tiap-tiap teknologi frekuensi untuk nirkabel. Untuk yang pertama yaitu infrared. Infrared yaitu bekerja pada 300 GHz. Untuk WiFi bekerja pada frekuensi yaitu 5 GHz atau 2,4 GHz. Kemudian Zigbee yaitu 2,4 GHz. Bluetooth 2,4 GHz. Z-Wave 865 sampai dengan 926 MHz. Sedangkan untuk remote yang kita bahas kali ini adalah tentang 433 MHz. Jadi sistem kendali nirkabel bisa menggunakan salah satunya yaitu dengan menggunakan remote pada frekuensi 433 MHz. Kelebihannya apa? Ya, yaitu untuk jarak penggunaannya bisa sampai dengan 100 meter. Jadi dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu dengan frekuensi 433 MHz, jangkauannya lebih jauh. Jadi untuk frekuensi tersebut bisa melewati dinding, bisa melewati plastik, bisa melewati penghalang untuk 433 MHz tersebut. Untuk daya yang digunakan juga rendah, ya. Terus tidak adanya jaringan networking mesh, ya tidak ada. Jadi kelebihannya banyak untuk yang digunakan untuk frekuensi teknologi dengan menggunakan 433 MHz. Untuk bagian tersendiri daripada uh, remote control 433 MHz yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian transmitter dan bagian receiver. Pada bagian transmitter berfungsi untuk mengirimkan data informasi perintah, sedangkan pada bagian receiver yaitu untuk menerima data informasi diteruskan ke microcontroller. Untuk skemanya seperti pada gambar di samping ya, jadi skema untuk transmitter maupun receiver ya. Ini skemanya seperti ini. Untuk transmitter sendiri yaitu menggunakan IC PT2262. Jadi untuk IC-nya yaitu PT2262. Sedangkan receivernya yaitu PT2272. Perlu kita ketahui perbedaan antara IC encoder dan decoder itu apa? Bahwa encoder adalah perangkat yang mengubah sinyal aktif menjadi format pesan berkode atau perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi inilah yang disebut dengan encoder. Dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian decoder apa? Decoder adalah operasi sebaliknya, yaitu mengubah kode kembali menjadi kode bentuk yang tidak ambigu. Nah, itu disebut dengan decoder. Jadi decoder adalah kebalikan daripada encoder. Untuk prinsip kerja transmitter encoder, nah di sini sudah kita gambarkan, yaitu ada saklar ya, SW0, SW1, SW2, SW3 yang terhubung dengan pin 10, 11, 12, dan 13. Jadi transmitter RF menggunakan sinyal radio frekuensi. Jadi yang digunakan adalah sinyal radio frekuensi. Dalam pengaplikasiannya, sebuah IC encoder PT2262 akan menghasilkan kode bit dengan susunan tertentu ketika dilakukan pengiriman informasi melalui penekanan tombol. Jadi dengan cara menekan tombol ini akan menghasilkan kode bit dengan susunan tertentu. Jadi tombol mana yang akan ditekan itu akan menghasilkan kode bit. Pada pin input ya, terdapat 4 pin digital terdiri dari bit D0,
bit 0 adalah D0, bit 1 adalah D1, bit 2 adalah D2, dan bit 3 adalah D3 yang dihubungkan dengan akses saklar normally open. Jadi di sini saklarnya adalah normally open. Apa bedanya normally open dengan normally close? NO dan NC ya. Jadi perlu diketahui juga apa sih NO dan NC. NO adalah keadaan normal, yaitu ketika saklar tersebut adalah open, artinya terbuka, tidak terhubung. Jadi dalam keadaan normal adalah terbuka, seperti pada gambar berikut ini ya. Jadi saklar itu keadaan normalnya adalah terbuka. Dan normally close adalah ketika saklar dalam keadaan tertutup. Nah, jadi ketika keadaan normalnya dia tertutup. Untuk prinsip kerjanya, yaitu ketika saklar ditutup, maka pin digital pada alamat D0, D1, D2, maupun D3 yang diaktifkan akan berada pada posisi high atau 1 ya, dengan logika 1 atau high. Selama interval tersebut, saklar yang ditutup dikalikan dengan sinyal pembawa atau carrier yang dihasilkan oleh osilator. Untuk durasi yang sama, dengan lamanya penekanan saklar yang dilakukan. Jadi untuk durasinya itu eh, akan dihitung. Jadi durasi penekannya akan dihitung. Kemudian kebalikannya yaitu ketika saklar dibuka, yaitu maka kondisinya adalah 0 ya. Ketika saklar dibuka maka kondisinya adalah 0 atau low. Jadi logikanya adalah 0. Dengan kondisi saklar itu dibuka, maka tidak ada sinyal output yang akan dihasilkan. Jadi tidak ada di sini sinyal ketika saklar terbuka, tidak ada mengalur arel dari 12 volt tersebut. Hingga nilainya adalah 0. Outputnya 0, semua interval logika 0 dari sinyal binary input. Jadi dengan demikian tidak ada sama sekali gelombang yang dibangkitkan pada sisi transmitter. Sehingga tidak ada gelombang yang dibangkitkan pada sisi transmitter. Sehingga konsumsi arus listrik pada transmitter hanya digunakan pada saat terjadinya penutupan saklar pada tombol input. Jadi untuk arusnya menggunakan tegangan daya 12 volt ini, tegangan 12 volt itu hanya bekerja pada saat saklar ditekan, yaitu saat terhubung. Saat terhubung maka terjadilah arus. Jika tidak terhubung maka tidak mengalir arus. Bahwa setiap kode bit yang berasal dari penekanan tombol tersebut mewakili bentuk gelombang yang dikodekan atau terinskripsi dan dapat diklasifikasikan secara individual dengan keunikan kode masing-masing alamat atau address tombol. Clock referensi sebagai acuan nilai periode bit informasi mengacu pada nilai clock osilator utama pada pin IC PT2262. Sehingga sinkronisasi pembangkitan data bit untuk masing-masing tombol dapat dihasilkan melalui pin output PT2262 yaitu pin 17 ya. Di sini nanti ada pin 17 sebagai data output clock informasi. Untuk spesifikasi sendiri yaitu model remote ini tegangan kerjanya yaitu 12 volt ya dalam bentuk baterai. Nah, kemudian arusnya berkisar 10 miliampere. Nah, untuk rangnya jaraknya yang bisa dijangkau adalah 15 sampai dengan 100 meter. Untuk tombolnya sendiri terdiri dari 4 tombol, 4 base tombolnya. Untuk konfigurasi pin IC-nya yaitu sebagai berikut ya. Yaitu 2262 ini terdiri dari pin A0 sampai A5 yaitu sebagai kode alamat. Di sini A0 sampai dengan A5. Ini untuk transmitter ya. Encoder transmitter A0 sampai A5. Kemudian A6 atau D5. Nah, di sini. Sebagai kode alamat A6 A11. Kemudian ada OSC. Nah, ini OSC ini osilator ya. Nah, OSC1 dan OSC2. Kemudian untuk outputnya yaitu di out.
Jadi tombol untuk inputnya di mana? Tombol untuk inputnya adalah di 10 sampai dengan 13. Jadi sinilah nanti yang akan digunakan sebagai tombol untuk inputnya dihubungkan. Digunakan untuk data. Jadi mengakses 0 atau 1. Sedangkan outputnya adalah di Dout yaitu di pin nomor 17. Ini adalah outputnya. Untuk tegangannya yaitu 12 volt. Ini VCC-nya 12 volt ya, jangan lupa. Di sini karena transmitter dia membutuhkan 12 volt. Ini sampai dengan 15, jadi 12 sampai 15. Jadi untuk sarannya yaitu di 12 volt. Dengan untuk groundnya yaitu di PSS ya. Ini groundnya adalah di PSS. Untuk receiver, yaitu receiver itu seperti apa? Nah, prinsip kerjanya yaitu terdapat IC decoder 2272 yaitu berfungsi untuk menerjemahkan kembali informasi yang dikirimkan oleh transmitter agar dapat menjadi data output digital kembali. Jadi setelah diterima, maka diterjemahkan kembali dari transmitter diterjemahkan kembali menjadi data output digital. Jika pada sisi transmitter, proses yang terjadi adalah membangkitkan kode digital timing informasi, maka pada sisi receiver, proses yang terjadi adalah kebalikan dari tahapan encoding. Bahwa data informasi timing akan dikembalikan menjadi data informasi sesuai alamat tombol yang dikirimkan. Proses penerjemahannya kembali sinyal yang diterima pada receiver menjadi informasi digital kembali melalui modulasi ASK. Jadi sini nah, untuk outputnya yaitu digunakan adalah pin D0, D1, D2, dan D3. Nah, di sini ini adalah untuk di outputnya. Proses decoding pada model receiver menggunakan fungsi IC PT2272 yang menerjemahkan data encoder transmission enable. Data diterima melalui pin D-in pada pin 14. Jadi pada pin 14 ini sebagai D-in. Ini data diterima. Nah, diterima dari proses decoding oleh IC ini kemudian dihasilkan informasi output sesuai alamat masing-masing sesuai data pengiriman melalui pin D0 sampai dengan D3. Jadi outputnya nanti dikeluarkan melalui D0 sampai dengan D3. Untuk spesifikasinya yaitu pada tegangan kerjanya di sini lebih kecil ya, yaitu 5 volt DC, arusnya yaitu 4,5 mA dengan tipe modulasi yang digunakan yaitu ASK Amplitude Modulation. Suhu kerjanya berkisar minus 10 sampai dengan 70 derajat Celcius. Tipe encoder yaitu fixed code. Tingkat sensitivitasnya yaitu minus 98 desibel. IC yang digunakan adalah PT2272. Untuk ukurannya juga kecil yaitu 41 kali 22 kali 6,6 mm. Untuk konfigurasinya seperti ini ya. Jadi nanti untuk yang outputnya yaitu di pin 10 sampai dengan pin 13. Untuk inputnya yang diterima dari transmitter ada di pin 14 sebagai D ini. Untuk oscillatornya di pin 6, 15 dan 16. Sini saya akan coba mencontohkan yaitu aplikasi apa yang akan digunakan dalam remote controlnya ya. Jadi aplikasi apa sih yang bisa digunakan pada remote control 433 MHz. Di sini ada sebuah contoh yaitu menggunakan kendali lampu rumah dengan RF wireless 4 channel. Jadi kendali lampu rumah itu bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control 4 channel. Sini sama yaitu untuk bentuknya ya kita menggunakan tadi yang sudah saya jelaskan untuk channelnya yaitu ada 4 channel terdiri dari receiver, remote-nya, kemudian transceiver maksudnya transmitter,
kemudian ada receiver, yaitu penerima. Ini untuk outputnya, yaitu A itu pada D2, tombol A, B pada D0, tombol C pada D3, tombol D pada D1. Kemudian pada receiver ini terdiri dari D0 untuk B, D1, D1 untuk D, D2 untuk A, dan D3 untuk C. Kemudian ada sumber tegangan dan ground. Akan dihubungkan dengan sebuah Arduino Pro Mini. Nah, dalam Arduino Pro Mini ini karena tidak ada slot untuk pemrograman, maka diperlukan yaitu the FTDI USB to TTL Serial Converter Module. Jadi pemrogramannya bisa dimasukkan melalui kabel serial, TTL serial. Jadi harus dihubungkan dengan TTL serial Arduino tersebut. Setelah dihubungkan, baru bisa dilakukan pemrograman untuk Arduino-nya tersebut. Arduino Pro Mini yang kita gunakan. Jadi rangkaiannya seperti apa? Nah, disinilah rangkaiannya. Jadi untuk RF wireless-nya yaitu pada pin ke-7 yaitu ground, pada pin ke-6 yaitu tegangan 12 volt, kemudian ada pin ke-5 yaitu 1, pin ke-4 2, pin ke-3 3, dan pin kedua adalah 4. Sedangkan pin ke-1 tidak dihubungkan. Konfigurasinya dengan mikrokontroler seperti apa? Jadi penyambungannya adalah seperti berikut ya. Jadi untuk wirelessnya 4 channel yaitu dari D0, D1, D2, dan 3 itu dihubungkan dengan D2, D3, D4, dan D5. Jadi dihubungkan dengan D2, D3, D4, dan D5. Jadi di sini ini adalah untuk transmitternya. Jadi untuk D0, nah ini D0, ini D1, D2, dan D3. Dihubungkan D0, D1, D2, D3. Jadi D0 dihubungkan dengan D2. Dihubungkan dengan D2 pada microcontroller. D1 dihubungkan dengan D3. D2 dihubungkan D4, dan D4 D3 dihubungkan dengan D5. Kemudian outputnya di mana? Ya, outputnya adalah di sini. Ya, outputnya yaitu pada relay. Outputnya yaitu di D6, D7, D8, dan D9. Jadi untuk D6 Prom ini, jadi relay 1 dihubungkan dengan D6, relay 2 dengan D7, relay 3 dengan D8, dan relay 4 dengan D9. Ini untuk memprogramannya ya. Silakan nanti bisa dipelajari bahwa untuk relaynya berada di 6, 7, 8, 9 pinnya. Nah, di sini ada yang keliruan ya. Mungkin jadi di sini harusnya pinnya adalah pin untuk D0, D1, D2, dan D3. Jadi untuk prem ini pada posisi D2, D3, D4, dan D5. Jadi di sini adalah pin 2, 3, 4, dan 5. Oke. Ada sebuah contoh lain lagi tentang pengaplikasian. Pengaplikasian untuk relay untuk apa? Nah, di sini ada nih. Ada lagi yaitu untuk pengontrol pintu. Jadi pintu laboratorium elektronika dan kendali digunakan menggunakan remote control dan RFID. Jadi membukanya berdasarkan dua input. Nah, jadi jika salah satu input dimasukkan, maka akan terbuka untuk pintunya. Jika salah satu tidak terbuka, maka tidak terhubung, maka tidak akan terbuka pintu tersebut. Nah, di sini kita lihat untuk skemanya ya. Jadi ada dua cara untuk membuka pintu. Maaf tadi bukan dengan RFID tapi dengan keypad. Ya, jadi yang pertama adalah menggunakan remote. Ya, jadi sini menggunakan remote RF dan rem yaitu dengan 433 MHz. Jika ditekan tombolnya, maka akan masuk diterima oleh receiver, diteruskan ke Arduino Uno untuk diproses. Maka solenoid yaitu pengunci pintu maka akan terbuka dan juga bisa diakses menggunakan
keypad. Jadi ada dua cara menggunakan keypad, yaitu dengan tombol yang sudah dikonfigurasi, maka masuk sebagai input di Arduino Uno dan akses diterima, maka solenoid terbuka. Jadi ada dua pilihan di sini, yaitu dengan menggunakan remote control, maka pintu akan diterima oleh receiver, kemudian akan diproses ke Arduino Uno, kemudian akan membuka solenoid pada pintu. Jadi secara rangkaian gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk keypadnya, jadi passwordnya yang diketikkan untuk membuka pintu, dan ini adalah remote-nya. Remote-nya terdiri dari microcontroller, ini bagian belakangnya, bagian depannya ini seperti remote yang biasa tadi, sudah dibuka dan dirakit kembali. Jadi terdapat 4 buah tombol remote. Ada lagi, yaitu di sini adalah mengontrol cahaya lampu. Nah, contohnya ada mengontrol cahaya lampu dengan menggunakan remote berbasis microcontroller Atmega 328. Jadi gunanya untuk apa? Yaitu dengan menekan salah satu tombol, misalnya tombol A dan tombol C, tombol A dan tombol C, yaitu untuk menyalakan lampu 1 dan 2. Sedangkan tombol B dan tombol D adalah untuk meredupkan cahaya kedua lampu tersebut. Jadi eh, ada 4 tombol yang digunakan, yaitu tombol A dan C adalah untuk menyalakan lampu 1 dan 2, sedangkan tombol B dan D adalah untuk meredupkan cahaya kedua lampu. Jadi gunakan seperti ini, itu remote controlnya, yaitu menggunakan remote control 433 MHz, ya, sama juga. Jadi untuk inputnya remote, kemudian sebagai input di microcontroller Atmega 328. Jadi di sini sebagai inputan dari microcontroller Atmega 328 diproses, kemudian baru dikirimkan sinyal ke driver lampu. Nah, driver lampu tersebut akan mematikan atau menghidupkan lampu sesuai dengan perintah pada tombolnya. Ini adalah untuk Atmeganya ya. Kemudian ini adalah relaynya, keluarannya yaitu lampu 1 dan lampu 2. Ini adalah lampunya. Jadi untuk relaynya sini ground, jadi akan menghidupkan lampu 1 dan lampu 2. Untuk pemrogramannya sendiri menggunakan Arduino IDE. Nah, jadi hasilnya adalah dapat dihitung untuk tiap-tiap tegangannya berapa, kemudian pada saat lampu hidup berapa, pada saat lampu mati berapa. Nah, ada dayanya juga. Nah, jadi inilah untuk pengaplikasian remote control 433 MHz yang telah kita pelajari. Jadi bahwa untuk remote control tersebut terdiri dari konfigurasi IC encoder dan IC decoder. Selanjutnya ada kuis ya, kuis untuk materi yang keempat, yaitu yang pertama yaitu jelaskan perbedaan remote control 433 MHz dan 315 MHz. Silahkan dijelaskan apa sih perbedaan pada remote control tersebut. Yang kedua, lihat di sekitar Anda peralatan apa saja yang dapat dikendalikan dengan remote control 433 MHz. Jelaskan proses kerjanya. Silahkan nanti untuk kuis materi ini dikerjakan bersamaan dengan kuis pada materi yang ketiga sebelumnya. Jadi dikerjakan dalam lembar kertas yang sama, nanti ditulis tangan, kemudian di-scan dan dikirimkan di portal. Untuk waktunya akan saya infokan selanjutnya untuk waktu pengumpulannya. Demikian kuliah kita kali ini tentang remote control 433 MHz. Semoga dapat dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam dimanapun rekan-rekan mahasiswa berada.